Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muglis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang biografi dan kisah Ibnu Rushd. Bagi teman-teman semua yang belum menonton part pertama, silahkan menonton terlebih dahulu agar runtut dalam belajar ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja. Berikut adalah biografi dan kisah Ibnu Rushd part kedua. Ibnu Rushd pertama kali menjadi dokter ketika dipanggil Khalifah ke istana untuk menjadi dokter istana pada tahun 581 Hijriah. Selain mengobati dan memelihara kesehatan khalifah, ia juga membantu khalifah sebagai kepala negara. Jabatan dokter istana yang diemban oleh Ibnu Rushd hanya sekitar 4 tahun saja, karena Ibnu Rushd diajak khalifah untuk menempuh perjalanan panjang dan dalam berperang dan dijadikan penasehat politik khalifah. Ibnu Rushd adalah seorang pengarang yang cukup produktif. Beliau menulis karangan sekitar 10.000 lembar dalam kurun waktu sekitar 40 tahun. Permulaan ia menulis pada usia 36 tahun. Rata-rata setiap tahun beliau menulis 250 lebih halaman dan setiap bulan bisa 20 halaman. Pekerjaan mengarang yang pertama kali dilakukan oleh Ibnu Rushd adalah pada tahun 556 Hijriah. Sewaktu ia menjadi guru besar dari Universitas Cordoba. Buku yang pertama kali dikarangnya adalah dalam bidang kedokteran yang berjudul Kulliyat. Secara keseluruhan, jumlah karya Ibnu Rushd sekitar 78 buah. 28 di bidang filsafat, 5 di bidang ilmu kalam, 8 di bidang fikih, 4 di bidang astronomi, 2 di bidang sastra, 20 di bidang kedokteran, dan 11 buku di bidang-bidang lainnya. Karya buku Ibnu Rushd di antaranya yang pertama ada Tahafut At-Tahafut. Buku ini merupakan kematangan pemikiran filsafat Ibnu Rushd. Ditulis sekitar tahun 1180 Masehi. Yang kedua ada Fasl Al-Maqal fi ma bayan al-hikmah asy-syari'ah min dil ihtisal. Buku ini merupakan penyesuaian antara filsafat dan syariah. Yang ketiga ada Al-Kashif an Manahis al-Adilah fi Aqaid al-Millah. Buku ini menjelaskan tentang pendirian aliran-aliran ilmu kalam dan kelemahannya. Yang keempat ada Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Buku ini menjelaskan tentang fikih Islam. Yang kelima ada Mukhtasar al-Mustafa fi Usul al-Ghazali. Buku ini merupakan ringkasan atas kitab al-Mustafa Imam al-Ghazali. Yang keenam ada Risalah al-Kharaz. Buku ini tentang perpajakan. Yang ketujuh ada kitab Al-Kulliyah At-Tabib, berisi ensiklopedia kedokteran. Yang kedelapan ada Dawimah Li Masa'al Al-Ilim Al-Qadim. Buku ini membahas tentang ilmu kadimnya Tuhan. Yang kesembilan ada Ad-Dawawi. Buku ini tentang hukum acara pengadilan. Yang kesepuluh ada Makasib Al-Muluk wa Al-Murabbin Al-Muharramah. Buku ini membahas tentang perusahaan dan sistem ekonomi. Yang ke-11 ada Durusun fi Al-Fiqih. Buku ini membahas tentang masalah-masalah fikih. Sementara karya Ibnu Rushd yang berupa ulasan di antaranya yang pertama ada Urjuzah fi At-Tib. Ulasan berupa syair Ibnu Sina dalam kedokteran. Yang kedua ada kitab Al-Hayawan.
berisi komentar atas karya Aristoteles. Yang ketiga ada Syarah As-Sama wa Al-Alam, berisi komentar atas karya Aristoteles. Yang keempat ada Al-Kaun wa Al-Fasad, berisi komentar atas karya Aristoteles. Yang kelima ada Talqis As-Sama wa At-Tabi, berisi komentar atas karya Aristoteles. Yang keenam ada Talqis ma ba'at At-Tabi'ah, berisi komentar atas karya Aristoteles. Yang ketujuh ada Talqis Kitab Akhlaq li Aristoteles, berisi komentar atas karya Aristoteles. Yang kedelapan ada Syarah Kitab Burhan, berisi komentar atas karya Aristoteles. Yang kesembilan ada Talqis Kitab Asy-Syi'r, berisi komentar atas karya Aristoteles. Oke, Ibnu Rus mendapatkan fitnah dari orang-orang yang tidak menyukainya. Ia dituduh menyebarkan fatwa tentang kekafiran. Ibnu Rus ditahan dan dipenjara oleh khalifah, dan sebagian karyanya juga dibakar. Khalifah kemudian membebaskan Ibnu Rus karena tuduhan yang ditujukan kepadanya tidak terbukti. Namun Ibnu Rus tidak lama bebas dari penjara karena beliau wafat pada 10 Desember 1198 Masehi atau 595 Hijriah dalam usia 75 tahun. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Itu tadi adalah pemaparan dari kami terkait biografi dan kisah Ibnu Rus. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke berbagai teman-teman, sahabat, sanak saudara semua agar menambah wawasan keilmuan dari teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.